Tidak pernah satu kali pun sejarah dalam keluarga saya tidak merayakan Imlek seperti tahun ini. Nah, apa saja yang hari ini saya pelajari, kenapa saya mau sharing sama Anda, karena ini tahun yang berbeda. Karena ini tahun pertama saya tidak merayakan Imlek ya, karena beberapa hal. Halo Success People, ketemu sama saya lagi dari Mantan Sekolah Bisnis XYZ ya. Jadi hari ini saya membuat video untuk sharing sama Anda tentang, judulnya adalah saya dilarang merayakan Imlek tahun ini. Jadi Success People, tahun ini saya dilarang untuk merayakan Imlek. Sebelum saya bahas masalah pelarangannya kenapa ya, saya ingin sharing sama Anda apa sih yang dimaksud dengan Imlek dan budaya untuk hari ini kita memberikan angpau dan sebagainya kepada saudara-saudara, dan bagaimana sih sebenarnya aturannya ya. Jadi Imlek itu adalah tahun baru Cina sebenarnya. Jadi negara China itu memiliki budayanya sendiri, penanggalannya sendiri ya. Jadi pada saat penanggalannya setiap ganti tahun itu ya, orang-orang Chinese terutama mereka merayakan ya, seperti tahun baru seperti itu. Yang kalau tahun baru kan itu disahkan secara internasional ya, tapi di China sendiri mereka memiliki penanggalan sendiri gitu. Makanya kenapa penanggalan itu selalu berubah-berubah, karena penanggalan mereka dan penanggalan Masehi itu berbeda ya. Jadi pada saat tahun baru yang mereka percaya adalah kita telah melewati tahun-tahun yang lama, tahun-tahun yang mungkin ada kesulitan, ada berkat, dan menutup tahun itu haruslah dengan bersyukur, haruslah dengan gembira. Kenapa kalau dengan gembira? Karena mereka memasuki tahun yang baru. Nah, inilah yang hari ini mari kita pelajari tentang sejarahnya tentang Imlek ini ya. Jadi sejarah pergantian tahun yang baru itu apa sih yang dipelajari kita dari sana? Yang pertama adalah kita meninggalkan yang namanya kejadian buruk di masa lalu. Dan kenapa kok merayakan? Karena di tahun yang baru kita memiliki harapan yang baru, dimana kalau misalkan di kemarin itu ada hal-hal yang tidak baik ya, itu dipatahkan dan berhenti pada saat itu, dan masuklah ke hari yang baru, di tahun yang baru itu dengan harapan masalah yang lama tidak akan dibawa ke tahun yang baru ya. Jadi itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah jika mengalami segala sesuatu yang sangat luar biasa ya, mendapatkan berkat yang luar biasa ya di tahun-tahun sebelumnya ya, pergantian tahun itu dijadikan ucapan syukur yang luar biasa. Karena itu hari ini kita melewati atau memasuki hari itu dengan sukacita ya. Dan bagaimana dengan budaya hari ini memberikan angpau ya, memberikan hari ini sejumlah uang di dalam amplop kepada saudara-saudara. Apa maknanya? Maknanya adalah kita memulai hari dengan membagi berkat, memulai hari dengan memberikan sesuatu, memberikan kegembiraan ya. Saya masih ingat pada saat saya kecil ya, tidak pernah sekalipun dalam satu tahun itu kami tidak merayakan Imlek ya. Tidak pernah saudara itu tidak kumpul, tidak pernah ya. Tetapi untuk khusus tahun ini ya, saudara-saudara semua tidak kumpul. Bahkan saya juga dilarang untuk merayakan Imlek. Nah, saya akan cerita sama Anda, pelarangan ini adalah pelarangan yang positif karena apa saja ya. Bukan saja karena corona, tetapi bahkan orang tua saya juga melarang saya untuk merayakan Imlek tahun ini. Nah, seperti apa nanti saya akan jelaskan kepada Anda karena apanya. Tetapi saya ingin kita belajar dari tradisi Imlek ini. Apalagi yang kita bisa pelajari dari tradisi ini ya. Yang pertama adalah kita harus untuk membagi berkat. Kita hari ini harus untuk membuat orang tuh tampil ceria ya. Saya masih ingat kalau dulu saya masih kecil ya, tahun-tahun itu saya menantikan adalah tahun Imlek ya. Kenapa tahun Imlek? Karena kebetulan saudara-saudara saya itu cukup royal ya dalam memberikan angpau. Jadi tahun itu pasti setiap kali Imlek saya mendapatkan angpau yang paling banyak ya, mendapatkan angpau yang banyak dalam waktu satu tahun itu ya. Jadi saya menanti-nantikan, sukacita itu ada ya. Akhirnya hari itu datang, saudara pada kumpul ya, kita memberikan penghormatan gitu ya, namanya gongsi facai, gongsi atau kyonghi gitu ya. Lalu diberikanlah satu yang namanya angpau kecil. Angpau kecil saya sebagai anak kecil saya simpan di dompet saya simpan ya. Saya lari ke kamar mandi ya. Terus saya buka isinya berapa gitu ya. Siapa juga lakukan hal yang sama ya.
Give your meat a good old rub, 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 rub. Yeah, boy, help me. Yeah, boy. Saya lakukan itu dulu ya. Terus saya berikan laporan malam harinya ke mama saya. "Ma, saya dikasih ini sama ini, dikasih ini, jumlahnya sekian, jumlahnya sekian." Jadi begitu ya. Nah, tanpa saya juga mengerti bahwa hari itu saya merasa uang itu adalah milik saya. Jadi pernah saya juga titipkan ke orang tua saya, ke mama saya ya. Tetapi saya catat, saya anggap itu bahwa itu adalah uang saya. Pada satu sisi success people ya, selain saya menerima uang, seharusnya saya juga mengerti bahwa orang tua saya juga mengeluarkan uang untuk memberikan angpau kepada saudara-saudara. Maka hari itu saya berpikir satu kali lagi, kalau saya boleh kembali pada saat itu, seharusnya saya memberikan uang itu, angpau yang saya terima kepada orang tua saya. Karena mereka juga telah mengeluarkan untuk saudara saya yang lain, supaya pengeluaran orang tua saya juga tidak besar. Jadi itu salah satunya ya. Tetapi saya melihat orang tua saya juga, apa yang saya pelajari, mereka tetap tersenyum ya. Mereka tetap bahagia. Mereka merayakan Imlek itu dengan bahagia. Mereka bukan berbicara, "Wah, ini pengeluarannya banyak." Tidak. Tapi mereka berbahagia. Mereka bersemangat ya. Bahkan kalau setiap tahun tuh bisa memberikan lebih, mama saya memberikan lebih. Nah, itu yang saya pelajari dari mama saya, itu berbagi sesuatu yang lebih kepada orang lain. Success people ya. Nah, untuk selama ini saya menjalankan Imlek ya, tidak pernah satu kali pun saudara ini tidak kumpul ya. Selalu ada yang namanya makan-makan, selalu ada yang namanya saudara datang dan sebagainya, kita kumpul di satu tempat. Waktu nenek saya masih hidup, kita kumpul di rumah nenek saya. Waktu nenek saya sudah tidak ada ya, kita berpindah-pindah ya. Salah satu rumah saudara ya, salah satu kita sewa villa ya. Tetapi tidak pernah satu kali pun sejarah dalam keluarga saya tidak merayakan Imlek seperti tahun ini. Nah, apa saja yang hari ini saya pelajari, kenapa saya mau sharing sama Anda? Karena ini tahun yang berbeda. Karena ini tahun pertama saya tidak merayakan Imlek ya. Karena beberapa hal. Yang pertama memang karena corona. Seperti yang kita tahu, untuk kebaikan bersama. Bahkan sebelum saya buat video ini ya, saya ada WA kan pada salah satu cici sepupu saya. Cici saya bilang, "Gimana ini Imlek? Dirayakan apa tidak?" Jadi seperti itu ya. Dan dia jawab, "Gimana mau dirayakan ya? Corona gini gimana baiknya? Masa boleh kumpul-kumpul?" Saya langsung jawab, "Iya, memang tidak boleh." Jadi saya mencari satu namanya peneguhan. Jadi seperti itu ya. Karena begitu berat ketika saya harus melewati Imlek ini tanpa perayaan, tanpa kumpul-kumpul dengan saudara. Tetapi demi kebaikan bersama, demi kebaikan saudara saya yang lebih tua ya, yang kakaknya mama, adiknya mama saya anak terakhir, saya lupa ya. Kakaknya mama gitu ya. Itu demi kesehatan bersama ya, di era corona ini ada baiknya kalau memang tidak dijalankan yang namanya Imlek ini, khusus untuk tahun ini. Dan ini menjadi tahun sejarah pertama dari keluarga kami yang tidak merayakan Imlek ini ya. Bahkan tahun-tahun sebelumnya kita selalu merayakan Imlek ini. Tetapi anyway, semua yang terjadi itu baik ya. Tapi itu baru satu alasan kenapa saya dilarang untuk merayakan Imlek. Yang kedua adalah success people, tahun ini saya kehilangan 2 orang nenek saya ya. Yang pertama adalah nenek atau mama dari papa saya ya. Papa saya. Yang kedua adalah nenek atau mama dari mertua saya ya. Jadi dua-duanya sangat saya cintai ya. Dua-duanya nenek saya gitu ya. Satu dari papa saya, satu dari mertua saya. Lalu kebetulan ada satu grup lagi keluarga dari ayah saya yang di WA di sana. Menurut budaya dari budaya nenek saya dari papa, kalau nenek itu atau mama belum 1 tahun ya, maka juga tidak boleh merayakan Imlek ya, tidak boleh memakai baju merah ya. Dan itu kenapa saya pakai baju hitam hari ini meskipun tengahnya kuning gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi sharing lagi. Jadi saya melihat ya, Pak Hendra gimana menurut kacamatanya Pak Hendra? Yang pertama, menurut saya, kalau ini kepercayaan masing-masing ya, menurut saya orang yang sudah meninggal ya memang sudah meninggal ya. Jadi, tapi kita lihat kultur atau budayanya itu luar biasa. Kenapa kok hari ini ada mama atau nenek yang meninggal terus kita tidak boleh merayakan Imlek selama 1 tahun itu ya, atau tidak boleh memakai baju merah-merah misalkan seperti itu ya. Karena yang pertama adalah untuk mengenang. Bukan mengenang sebenarnya, untuk menghormati ya. Kesannya seperti ini. Kalau misalkan ada yang meninggal, kok kita hari ini pesta pora ya. Kalau ada yang meninggal, kok hari ini kita membuat
perayaan ya itu juga dilihat dari sisi peraturan ya. Bukan peraturan sih, dari sisi nyaman tidaknya sebenarnya juga tidak nyaman ya. Sepertinya kok juga tidak benar. Jadi kalau dilihat dari sudut pandang itu, that's why saya juga ikutan ya. Saya tidak merayakan juga ya, dan saya setuju untuk tidak merayakannya ya. Itu pelajaran pertama ya. Jadi karena nenek saya kebetulan dua-duanya tidak ada ya. Tapi dari mertua saya kebetulan kepercayaannya berbeda, bahwa orang yang sudah meninggal ya itu masuk surga ya. Jadi tidak ada alasan untuk menangisi lagi atau bersedih lagi. Tapi yang kacamata dari keluarga papa saya juga tidak salah. Jadi menurut saya juga sama-sama benar ya. Tinggal dilihat dari sudut pandang yang mana. Dan saya menghormati keduanya. That's why saya juga tidak merayakan Imlek tahun ini ya. Tetapi saya tetap mengucapi. Nah ini yang saya mau sampaikan lagi di poin yang berikutnya. Saya tidak merayakan Imlek, tapi saya mengucapkan kepada Anda, Gong Xi Fa Cai. Selamat merayakan Imlek. Pak Hendra tidak merayakan Imlek. Kenapa Pak Hendra memberikan selamat atau memberikan ucapan selamat merayakan? Karena begini, itu satu kata yang namanya toleransi. Jadi Success People, saya ingin sharing sama Anda tentang toleransi. Saya kebetulan beberapa tahun yang lalu ya mendapatkan berkat dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya dibawa ke Dubai ya. Dan saya belajar banyak pada saat saya di Dubai. Yang pertama, Dubai itu negara yang sangat besar sekali, sangat maju sekali. Bahkan saya boleh bilang dia adalah negara yang paling maju di seluruh dunia ini adalah Dubai ya. Dan omong-omong, Dubai juga membuat satu satelit ya, satelit untuk berangkat ke Mars ya. Itu capai lebih dulu ya, sampai lebih dulu dibandingkan Amerika dan China. Jadi Dubai sangat-sangat maju sekali ya. Jadi pada saat saya di Dubai, kami dibawa ke salah satu masjid gitu ya. Nah, di mana saya diceritakan tentang sejarahnya. Ternyata sejarah dari masjid ini dibangun oleh sultan atau raja yang ada di sana dengan biaya yang no limit ya. Gereja sama ya, masjid ini sangat besar sekali ya, sangat indah sekali, bayangin ya. Bahkan arsitektur itu dibilang no limit, buat sebagus mungkin. Coba bayangin ya, luas sekali, luar biasa itu masjidnya itu besar sekali. Dan yang luar biasa apa? Yaitu semua agama diundang masuk ke dalam masjid itu oleh raja ini. Nah itu yang membuat saya hari ini sangat tertarik. Nah ketika saya masuk ke dalam masjid yang sangat megah itu, yang sangat besar dan sangat mewah sekali, nanti saya akan tunjukkan beberapa fotonya di video ini ya. Itu sangat indah, sangat besar sekali ya. Waktu saya masuk di sana, saya disambut dengan satu tulisan yang sangat besar sekali ya. Tulisannya satu, yaitu tolerance atau toleransi. Jadi raja ini membuat masjid ini memang sengaja dibuat no limit dan seindah mungkin untuk mengundang semua agama. Silakan masuk ke rumah kami. Silakan masuk di masjid kami. Kami menghormati Anda meskipun Anda berbeda. Itulah yang dinamakan toleransi. Dan hari ini saya melihat sangat indah sekali. Bahkan saya membuat satu video khusus pada saat saya di sana, yaitu judulnya toleransi. Betapa indahnya toleransi, yaitu menerima perbedaan tadi. Nah, sama dengan yang tadi saya cerita ketika saya hari ini menerima berita atau menerima saran, yaitu tidak merayakan ya Imlek. Bukan berarti hari ini saya tidak ikut senang kalau lihat orang lain senang. Nah ini kenapa saya selalu bilang sama murid-murid sekolah basic Indonesia, senanglah lihat orang lain senang, dan susahlah ketika lihat orang lain susah. Jangan dibalik, susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Jangan sampai kita jadi pribadi yang kayak gini. Meskipun hari ini saya tidak bisa ikut kegembiraan Imlek tadi, tetapi saya juga akan senang dan happy sekali ketika melihat saudara-saudara saya. Hari ini Anda semua Success People yang merayakan. Anda merayakan hari raya Imlek. Bukan cuma sebagai hari ini bagi Anda yang Tionghoa saja, bukan. Termasuk bagi Anda yang hari ini saudara saya yang Muslim. Saya juga ikut senang ketika Anda hari ini merayakan Idul Fitri, merayakan hari keagamaan. Anda saudara-saudara saya yang Hindu merayakan Nyepi, saya juga sangat senang ya. Kenapa? Biasakanlah menjadi pribadi yang senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah. Kita juga harus satu yang namanya, kalaupun kita berbeda, kita satu yang namanya toleransi. Senang melihat orang lain senang. Saya hari tidak bisa merayakan untuk Imlek,
Tetapi hari ini betapa saya bersyukur karena saya melihat banyak saudara-saudara saya yang akan tetap senyum merayakan Imlek. Meskipun mungkin tidak bisa satu saudara ke saudara yang lain ya, tetapi masih bisa mungkin pakai OVO. Ya, siapa yang Imleknya pakai OVO ya? Siapa yang Imleknya pakai Shopee? Ya, Shopee Pay ya. Mungkin kan cuma share barcode atau gimana ya, kan kebetulan papanya punya toko, atau hanya sekedar transfer aja ya. Siapa yang pakai cara-cara seperti itu ya? Jadi anyway ya, apapun bentuk Anda merayakan, meskipun fisik tidak ada, tetapi hati harus tetap gembira merayakan. Jadi itulah kenapa saya melihat, meskipun saya tidak bisa merayakan dan saya menerima juga, karena dilihat dari sisi adat istiadat ya, ada benernya juga ya. Nenek saya juga dua-duanya saya kehilangan dalam waktu kurang dari 1 tahun ini, dan hati saya memang sangat sedih ya karena kehilangan, karena saya juga mencintai mereka dan saya juga merasa kurang waktu yang saya berikan kepada mereka ya. Tetapi anyway, semua yang terjadi itu baik ya. Yang terpenting bukanlah yang sudah tidak ada, tetapi yang terpenting adalah mereka yang masih bersama-sama dengan kita. Kita hargai mereka. Dan meskipun hari ini tidak merayakan bersama dengan saudara-saudara ya, tetapi namanya kekeluargaan tidak hilang hanya dalam waktu 1 hari itu. Ya, masih bisa nanti ditunda di tahun depan. Di tahun depan kita akan merayakan lebih meriah lagi. Jadi seperti itu. Jadi biasakanlah success people ya, kita senang lihat orang lain senang, dan susah ketika lihat orang lain susah. Jadi ketika kita lihat orang lain susah, kita hari ini ikut susah, kita berpikir bagaimana cara saya bisa membantu dia, bagaimana cara hari ini saya bisa membuat dia tersenyum, bagaimana saya hari ini bisa membantu dia supaya bisa bangkit dan bersemangat dan menuju kesuksesannya. Jadi meskipun hari ini saya dilarang oleh adat istiadat, saya dilarang oleh keadaan di mana corona hari ini memang tidak memungkinkan bagi kita berkumpul dan merayakan Imlek. Jadi selama saya lahir sampai dengan hari ini tidak pernah sehari pun, dan ini yang pertama. Tetapi jangan sampai sukacita di dalam hati Anda hilang karena corona ini. Hilang karena Anda tidak bisa mengikuti dengan segala macam kesulitan yang tadi. Dan pastikan success people, apapun keadaannya, hati Anda tetap positif, semangat, dan bahagia. Satu kali lagi, meskipun hari ini saya tidak bisa merayakan Imlek, saya tetap hari ini mengucapkan kepada Anda Gong Xi Fa Cai. Selamat merayakan hari Imlek ya, buat saudara-saudaraku yang merayakannya. Saya doakan seluruh murid-murid subscriber Sekolah Bisnis XYZ hari ini semakin sehat, semakin sukses, dan semakin bahagia. Ingat, lihatlah terus dengan positif, semangat bahagia. Lihatlah terus dengan optimisme bahwa ke depan akan lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan akan jauh lebih baik. Saya Hendra Limantara, Gong Xi Fa Cai tahun 2021. Sampai ketemu di Gong Xi Fa Cai 2022 dengan perayaan yang lebih wah, karena semuanya sudah lewat. Sampai ketemu di langkah semana. Saya Hendra Limantara, salam hebat, luar biasa. Gong Xi Fa Cai. Dan saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara di Sekolah Bisnis XYZ yang hari ini memberikan saya selamat, mengirimkan saya makanan, mengirimkan saya kue, mengirimkan saya barang-barang. Terima kasih semuanya. Saya hari ini mendoakan, saya menerima dengan haji sukacita, dan saya mendoakan Tuhan yang akan membalas seluruh kebaikan-kebaikan saudara-saudara semua berpuluh-puluh kali lipat, lebih sehat, lebih sukses, dan lebih bahagia.